Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa diantaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai.
Pasalnya saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa diantaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur.
Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi.
Dalam ADART P3 Bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa diantaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025.
Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa diantaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. 2 dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan.
Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa diantaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai.
Pasalnya saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3.
Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi.
Dalam ADART P3 Bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025.
Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 Bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. 2 dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan.
Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa diantaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai.
Pasalnya saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa diantaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3.
Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi.
Dalam ADART P3 Bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025.
Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 Bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. 2 dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan.
Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapi mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapi pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapi menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai.
Pasalnya saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan 2 pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. 2 dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3.
Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum.
ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 Bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono.
Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai.
Pasalnya saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan 2 pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. 2 dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3.
Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi.
Dalam ADART P3 Bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025.
Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. 2 dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan.
Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 masa bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa diantaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil Muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai.
Pasalnya saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono. Supratman mengatakan penandatanganan itu dilakukannya usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Setelah melakukan pendaftaran, kubu Mardiono, kata Supratman, langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan. Meski telah ditandatangani, belum diketahui apakah SK kepengurusan tersebut sudah diambil atau belum oleh kubu Mardiono. Sebagai informasi, terjadi dualisme kepemimpinan di kubu DPP P3 hasil Muktamar 10 yang dimana menghasilkan dua pemimpin atau ketua umum. Kedua pemimpin tersebut yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang keduanya mengklaim terpilih secara aklamasi. Proses Muktamar 10 P3 yang digelar pada Sabtu 27 September lalu juga diwarnai aksi kericuhan hingga lempar kursi. Kini keduanya saling klaim telah mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan P3 untuk periode mendatang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kubu Mardiono sendiri mengklaim telah mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 terpilih secara aklamasi pada 30 September 2025. Wakil Sekretaris Jenderal P3 Masa Bakti 2020-2025, Rapi Herdiansyah mengatakan pengajuan pendaftaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 Masa Bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum tentu ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan, Rapih mengatakan permohonan pengajuan pendaftaran kepengurusan partai politik hasil muktamar atau kongres hanya dapat diajukan oleh pengurus lama, yakni dalam hal ini pengurus DPP P3 yang dipimpin Mardiono selaku PLT Ketua Umum. Rapih pun menjelaskan jika negara memiliki Undang-Undang Dasar 1945, partai politik juga berpedoman organisasi yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Pedoman tersebutlah yang harus dipatuhi bersama. Rapih menjelaskan di dalam ADART P3 diatur syarat bagi seseorang yang ingin mencalonkan ketua umum. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Dalam ADART P3 bab 3 mengenai pimpinan pada pasal 6, ketentuan terkait syarat untuk menjadi ketua umum tersebut tercantum pada poin D atau poin keempat. Poin itu berbunyi khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau Ketua DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam muktamar atau musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Rapih mengklaim bahwa Agus Suparmanto tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum. Adapun kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kementerian Hukum pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Sekitar belasan kader P3 yang hadir saat itu dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah tersebut, beberapa di antaranya Taji Yassin Maimun, kemudian Muhammad Romahur Muzi, dan Musyafa Nur. Dua dari beberapa kader partai tersebut tampak membawa sebuah kontainer berisi berkas-berkas hasil Muktamar 10 P3.
Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada seorang petugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Saat ditemui, Taji Yassin mengatakan pihaknya mendaftarkan struktur partai yang baru terdiri dari Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taji Yassin Maimun. Terkait dualisme di tubuh P3 ini, sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Supratman menjelaskan kementeriannya akan memproses hasil muktamar P3 mengacu pada ADART partai tersebut. Sementara itu, Mahkamah P3 menegaskan tidak ada dualisme pasca pelaksanaan Muktamar 10 yang diselenggarakan pada akhir September lalu. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Ia menyayangkan dengan sikap simpatisan dan kader partai yang terlibat bentrokan atau lempar-lemparan kursi sampai dengan saling pukul dalam Muktamar tersebut. Maka dari itu, ia meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai. Pasalnya, saat ini target P3 adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada pemilu legislatif 2029 mendatang. Melihat hasil muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta muktamar yang terdiri dari DPW, DPC, dan perimbangan, Mahkamah P3 pun mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.